Maka yang pertama di sini kami ingin menyampaikan bahwa semua bentuk pelanggaran atas syariat Islam siapapun pelakunya tidak akan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa El Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir kembali bersama kami Majelis El Kalam. Telah hadir pertanyaan ke redaksi kami. Bagaimana tanggapan El Kalam mengenai kejadian Hamas kirim beberapa roket ke kota Gaza yang akhirnya para petinggi di beberapa negara malah mengutuk aksi Palestina tersebut. Baik, hadir di majelis kami para asatidz yang akan sedikit banyak memberikan pencerahan bagi penanya dan umumnya bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada. Nah, berkaitan dengan apa yang terjadi di Palestina, kita sebagai bangsa besar ya, bangsa Indonesia ya, seharusnya dengan cara apapun kita harus mendukung perjuangan saudara-saudara kita rakyat Palestina yang secara de facto adalah bangsa yang tertindas, bangsa yang terjajah menghadapi Zionis, meskipun secara de jure seolah-olah berdaulat. Dukungan kita terhadap Palestina itu minimal dilandasi pada dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan ukhuwah Islamiyah sebagai sesama kaum muslimin, yang mana digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin itu bagaikan satu bangunan. Kaum muslimin itu harus saling memperkuat, saling mendukung bagaikan satu bangunan atau bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit yang serupa, badan terasa sakit, terasa panas dan tidak bisa tidur. Harusnya seperti itu. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, negeri muslim terbesar ya, di dalam alam Islami, harus mendukung dengan cara apapun, mendukung secara moral maupun spiritual kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Tidak layak kita sebagai bangsa Indonesia ya justru menghujat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Alasan yang kedua adalah alasan hutang budi kemerdekaan Republik Indonesia yang sering disebut sebagai diplomasi revolusi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Yang mana pada tahun tersebut, tahun 44, tahun 45 pasca Perang Dunia Kedua, negara Palestina lah yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia atas penjajahan Jepang dan Belanda melalui mufti besar Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan juga seorang tokoh besar di sana, seorang saudagar yaitu Syekh Muhammad Ali Tahir, yang nyata-nyata menyiarkan dukungan negara Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai melobi ke luar negeri, sampai ke Jerman ya, pasca Perang Dunia Kedua itu, yang intinya adalah ajakan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, termasuk lobi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini sebagai perwakilan suara rakyat Palestina membujuk atau melobi negara-negara Liga Arab agar bersatu padu mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh melupakan
jasa bangsa-bangsa yang pernah berjuang untuk membantu kemerdekaan Indonesia, ya, terutama adalah Palestina. Memang ini negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia dan berusaha melobi negara-negara Liga Arab maupun negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Barangkali itu, jadi apapun alasannya kita harus mendukung sepenuhnya, moral maupun moral spiritual maupun material, mendukung saudara-saudara kita di Palestina di dalam perjuangannya membebaskan diri dari penindasan Zionis. Ya, kalau disampaikan di sini penanya menyebutkan bahwa kelompok Hamas mengirimkan roket ke Gaza, ya. Harusnya dari Gaza, ya, dari, bukan. Kalau mengirimkan roket ke Gaza berarti itu bunuh diri namanya. Ya. Ya. Baik. Jadi beberapa waktu barusan ya ada serangan dari wilayah Gaza ke wilayah Israel yang dilakukan oleh faksi Hamas. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Parman. Nah, di sini ada kaidah penting Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang harus kita pegang, bahwa kita ini adalah umat Islam, ya, dan kita berlaku dengan aturan Islam. Ya. Maka yang pertama di sini kami ingin menyampaikan bahwa semua bentuk pelanggaran atas syariat Islam, siapapun pelakunya, tidak akan kita bela. Ya, baik itu yang melakukan ABC, apapun pelanggaran ya yang dilakukan. Kalau dalam masalah ini adalah tentang perang, ya. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan di situ, maka pelakunya tidak akan kita bela. Kita sebagai umat Islam yang kebetulan berada di Indonesia, kita wajib untuk mendukung, untuk membantu masyarakat Palestina, ya, yang mayoritas adalah Muslim, untuk mendapatkan kedaulatannya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat saja, ya, karena ke belakang ini ada kampanye-kampanye dan seterusnya bahwa isu Palestina ini adalah isu kemanusiaan saja. Kalau itu kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang melanggar syariat bahkan dalam perang, maka tidak bisa kita dukung. Yang kita dukung adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Apapun kita akan mendukung rakyat Palestina, baik secara moral maupun spiritual. Kalau tadi diistilahkan Ustadz Parman, secara de facto Palestina adalah masyarakat yang terjajah, negara yang terjajah, sekalipun secara de jure itu seolah-olah negara yang berdaulat. Ada dua alasan kenapa kita harus mendukung. Yang pertama, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Jadi al-muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Masyaallah. Ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, tentunya yang saling menguatkan. Bahkan tadi dikatakan kal jasad, ya, seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain juga ikut merasakannya. Kemudian hutang budi, bahwa kalau kita menengok sejarah, memang Palestina adalah negara pertama kali yang mendukung atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan tentunya kita tidak ingin dibilang orang yang tidak tahu balas budi. Kemudian ini pun amanah undang-undang sebetulnya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus mendukung rakyat Palestina, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita di sana diberikan kekuatan, ketabahan
dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak hanya sekedar doa, tentunya kita bantu dengan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah segera memberikan yang terbaik untuk rakyat Palestina.